batuan sedimen, mana video yang sebelumnya membahas tentang batuan beku. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Pengertian dari batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan sedimen berasal dari batuan yang lebih terdahulu terbentuk yang mengalami pelapukan dan erosi. Kemudian lapukannya diangkut oleh air, udara, ataupun es yang selanjutnya diendapkan di dalam cekungan pengendapan membentuk sedimen. Material sedimen itu kemudian terkompaksi dan terbentuklah batuan sedimen. Batuan sedimen meliputi 75% dari permukaan bumi. Diperkirakan 8% dari total volume kerak bumi. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis batuan sedimen. Batuan sedimen dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jenis batuan sedimen Yang pertama, klasifikasi batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkutannya. Itu dibagi menjadi 4, yaitu airis, glasial, akuatis, dan marin. Dan yang kedua, klasifikasi batuan sedimen berdasarkan proses terbentuknya. Itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama plastik, organik, dan kimiawi. Yang pertama yaitu batu konglomerat. Batu konglomerat adalah batuan sedimen plastik yang mempunyai bentuk fragmen membundar atau rondet. Ukuran diameter fragmennya lebih besar dari 2 mm. Ruang antar fragmennya umumnya diisi dengan partikel yang lebih kecil dan atau semen kimia yang mengikat batuan bersama-sama. Jadi, secara umum, konglomerat tersusun atas bagian utama yang disebut sebagai fragmen, matriks, dan semen. Konglomerat dapat memiliki berbagai komposisi. Sebagai batuan sedimen plastik, dapat berisi fragmen dari bahan batuan atau produk pelapukan yang tercuci dan terbawa pada suatu lingkungan pengendapan. Proses terbentuknya batu konglomerat merupakan batuan sedimen plastik yang terakumulasi dari fragmen-fragmen yang berukuran cukup besar. Dibutuhkan air yang cukup kuat mengangkut partikel fragmen sebesar ini. Jadi lingkungan pengendapannya mungkin akan ada di sepanjang aliran yang mengalir cepat atau pantai dengan ombak yang kuat. Bentuk bulat dari fragmen mengindikasikan bahwa terjadi proses perubahan bentuk fragmen atau sortasi oleh kecepatan aliran air selama proses transportasi berlangsung. Manfaat batu konglomerat tidak banyak digunakan secara komersial. Bentuk dan kekuatan fisiknya yang sangat minimal, sehingga tidak dapat diandalkan untuk menjadikannya sebagai batuan yang bernilai ekonomis tinggi. Ini sudah tentu berkaitan dengan kekuatan ikatan antar fragmen, matriks, dan semen yang ada di dalam konglomerat tersebut. Konglomerat hanya dapat dihancurkan untuk membuat agregat halus yang dapat digunakan sebagai pendukung infrastruktur atau bangunan sederhana. Walaupun banyak juga batuan konglomerat yang berwarna-warni dan menarik, tetapi sangat jarang digunakan orang
sebagai batu hias atau untuk interior. Konglomerat juga dapat digunakan sebagai alat prospeksi. Nah, dari batu konglomerat yang saya temukan, saya menemukan batu konglomerat dengan warna abu kekuningan, dengan tekstur slit atau lanau. Strukturnya berdegradasi atau masif. Komposisi mineral membentuk batuan yaitu kuarsa, lanau, lempeng. Lokasi yang ditemukannya yaitu di sekitar rumah saya. Nah, batu yang kedua yaitu batu serpih atau sel, disebut juga batu lanau atau argilit. Batu serpih didefinisikan sebagai jenis batuan sedimen yang tersusun dari mineral utama berukuran halus atau lempung, yakni berupa ilit, smektit, dan kaulinit, serta mineral dengan butiran berat seperti oksida besi, kuarsa, karbonat, mineral sulfida, feldspar, dan bahan organik lainnya. Komposisi mineral-mineral tersebut tergantung pada lingkungan tempat terjadinya proses sedimentasi atau pengendapan. Proses pembentukan batuan serpih masih menjadi bagian dari proses terbentuknya batuan sedimen. Pada awalnya, pelapukan akan memecah batuan menjadi mineral-mineral berukuran halus atau lempung. Lempung yang bercampur dengan air akan menjadi lumpur. Lumpur tersebut kemudian terbawa oleh aliran air. Ketika aliran air berhenti pada tempat yang cekung seperti danau atau rawa, maka lumpur tersebut mengendap. Setelah itu, endapan lumpur akan mengalami proses pembatuan yang meliputi 3 tahap, yaitu pemampatan, penyimenan, dan penghabluran ulang. Manfaat batu serpih yaitu sebagai alat bantu mengupas, sebagai filter kertas, sebagai titik proyektil, sebagai perangkap minyak bumi, sebagai bahan dasar pembuatan gerabah, dan sebagai bahan baku pembuatan semen. Nah, dari batu serpih yang saya temukan yaitu berwarna abu kehitaman. Teksturnya non-klastik, strukturnya yaitu berlapis laminasi. Komposisi mineral membentuk batuan yaitu lempung dan karbonat. Batu yang ketiga yaitu batu breksi. Batuan breksi adalah batuan sedimen klastik yang tersusun atas butiran-butiran fragmen dengan diameter lebih besar dari 2 mm dan membentuk sudut-sudut fragmen yang angular. Proses pembentukan batu breksi secara umum, batu breksi terbentuk di sebuah singkapan, di mana terdapat puing-puing sisa pelapukan batuan beku menumpuk. Kemudian, sisa-sisa pelapukan batuan beku itu akan terbawa aliran dan terendapkan di dekat singkapannya, misalnya pada kipas aluvial. Setelah proses dekomposisi, sisa-sisa batuan beku itu akan terurai menjadi fragmen-fragmen yang terikat dengan mineral-mineral lain. Fragmen-fragmen ini yang kemudian menjadi batuan breksi. Manfaat batu breksi, struktur batuan breksi yang tersusun dari butiran-butiran kasar sangat cocok untuk digunakan sebagai bahan bangunan atau ornamen-ornamen hiasan dalam dekorasi. Nah, dari batu breksi yang saya temukan yaitu berwarna kuning kecoklatan dan agak kemerahan dengan tekstur meruncing atau angular. Strukturnya yaitu silang siur. Mineral yang terkandung yaitu rijang, granit, dan kuarsa. Yang keempat yaitu batu gamping. Batu gamping adalah batuan sedimen yang utamanya tersusun oleh kalsium karbonat atau CaCO3 dalam bentuk mineral kalsit. Di Indonesia, batu gamping sering disebut juga dengan istilah batu kapur, sedangkan istilah luarnya biasanya disebut limestone. Batu gamping paling sering terbentuk di perairan laut dangkal. Batu gamping atau batu kapur kebanyakan merupakan batuan sedimen organik yang terbentuk dari akumulasi cangkang karang, alga, dan pecahan-pecahan sisa organisme. Batuan ini juga dapat menjadi batuan sedimen kimia yang terbentuk oleh pengendapan kalsium karbonat dari air danau ataupun air laut. Kebanyakan batu gamping terbentuk di laut dangkal, tenang, dan pada perairan yang hangat. Lingkungan ini merupakan lingkungan ideal di mana organisme mampu membentuk cangkang kalsium karbonat dan skeleton sebagai sumber bahan pembentuk batu gamping. Ketika organisme tersebut mati, cangkang dan skeleton mereka akan menumpuk membentuk sedimen yang selanjutnya akan terlitifikasi menjadi batu gamping.
Produk sisa organisme tersebut juga dapat berkontribusi untuk pembentukan sebuah massa sedimen. Batuan gamping yang terbentuk dari sedimen sisa organisme dikelompokkan sebagai batuan sedimen biologis. Asal biologis mereka sering terlihat oleh kehadiran fosil. Kegunaan batu gamping atau batu kapur merupakan batuan dengan keragaman penggunaan yang sangat besar. Batuan ini menjadi salah satu batuan yang banyak digunakan dibandingkan jenis batuan-batuan lainnya. Sebagian besar batu gamping dibuat menjadi batu pecah yang dapat digunakan sebagai material konstruksi seperti landasan jalan dan kereta api serta agregat dalam beton. Nilai paling ekonomis di sebuah deposit batu gamping yaitu sebagai bahan utama pembuatan semen Portland. Nah, batu gamping atau batu kapur yang saya temukan berwarna putih keabu-abuan dan kuning. Teksturnya clay atau lempung, strukturnya berdegradasi, dan mineral yang terkandung di dalam batuan tersebut yaitu kalsit, kuarsa, feldspar, lempung. Dan batuan yang terakhir yang saya temukan yaitu batu pasir. Batu pasir adalah batuan sedimen klastik yang terdiri dari butiran mineral berukuran pasir atau bahkan organik. Di dalam batu pasir terdapat semen yang mengikat butiran-butiran pasir dan biasanya terdiri dari partikel matriks, lanau maupun lempung yang menempati ruang antar butir pasir. Pembentukan batu pasir terjadi dua tahap, yaitu yang pertama, sebuah perlapisan atau kumpulan perlapisan terakumulasi sebagai akibat dari sedimentasi, baik oleh air atau di aliran, danau atau laut, atau oleh udara di padang pasir. Biasanya sedimentasi terjadi ketika pasir terlepas dari suspensi di mana pasir tersebut menggelinding atau terseret di sepanjang dasar aliran atau di bagian bawah tubuh air atau juga di padang pasir. Akhirnya ketika telah berakumulasi, pasir berubah menjadi batu pasir ketika dikompaksi oleh tekanan dan endapan di atasnya serta disementasi oleh presipitasi mineral-mineral di dalam pori-pori antar butiran. Batu pasir tahan terhadap cuaca tetapi mudah untuk dibentuk. Hal ini membuat jenis batuan ini merupakan bahan umum untuk bangunan dan jalan. Karena kekerasan dan kesamaan ukuran butirannya, batu pasir menjadi bahan yang sangat baik untuk dibuat menjadi batu asah atau grindstone yang digunakan untuk menajamkan pisau dan berbagai kegunaan lainnya. Nah, berdasarkan batu pasir yang saya temukan yaitu berwarna putih kekuningan dengan tekstur sen atau pasir dan struktur perlapisan tipis atau silang siur. Mineral yang terkandung di dalam batuan pasir yaitu feldspar, mika, dan kuarsa. Nah, itu tadi adalah batu-batuan sedimen yang saya temukan di sekitaran rumah saya. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan kepada teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Bye-bye, see you. Wassalamualaikum